Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah atas izin Allah dan kita bermohon rahmat hidayah Allah. Allah berikan pagi ini, Allah turunkan di Yayasan Hidayatul Salamin kita al-Masyhur rahmat kasih sayang kepada kita semua. Kita hadirkan melakukan salat Idul Fitri untuk mengingatkan bahwa dalam setiap takbir diisi dengan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap takbir diisi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam rakaat pertama 7 kali takbir dan yang kedua 5 kali takbir. Demikian mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan ini Allah ridho. Sunnah satu ayu yang setuju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nasta'inu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin hadzal rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang seiman yang dirahmati Allah,
Yayasan Hijatus Salam Masjid Naim Al-Masyhur yang berbahagia, marilah kita bersama untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebaik-baiknya pengorbanan kita, dengan sebaik-baiknya menjalankan perintah Allah, dengan sebaik-baiknya menjauhi apa yang telah dilarang Allah. Sejatinya apa yang diperintahkan Allah itu akan malah lebih baik buat hambanya. Dan sejatinya apa yang dilarang Allah itu sudah pasti ada sesuatu yang tidak baik bagi hamba-hambanya. Dengan kita menjalankan perintah Allah dengan ketaatan kita korbankan diri kita, keluarga kita semata untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan kesabaran, yaitu jalan-jalan orang yang bernikmat, yaitu hamba-hambanya yang soleh. Hari ini kita merayakan Lebaran Idul Fitri dengan kondisi dunia, terlebih khusus di tempat kita di mana kita hidup ini. Makin hari keadaan makinlah sulit, makin hari kerusakan makin nampak di muka bumi. Makin hari yang benar kita lihat menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Kerusakan telah terjadi di mana-mana. Marilah tidak kurang dari keadaan ini, kita yang mengaku hambanya yang beriman, tingkatkanlah rasa syukur kita dengan bersyukur seraya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan sikap perilaku kita untuk patuh dan taat terhadap perintah-perintah dan larangan Allah. Kita berharap Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita semua yang taat dan patuh kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambah untuk kalian nikmat-nikmatku, dan jika kalian kufur sungguh siksaku amatlah pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini di masjid yang penuh rahmat hidayah. Amin, amin ya Allah ya Rahman amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Ada 3 macam nikmat yang apabila ketiga nikmat macam ini tersebut secara bersamaan kita dapat syukuri, maka semakin sempurnalah kehidupan kita. Apa ketiga nikmat itu? Yang sering kita lupakan, yang sering kita lalaikan. Padahal ketiga nikmat itu tidak bisa dibandingkan dengan seisi harta dunia, seisi dunia dan langit dan bumi. 3 nikmat yang sering kita lupakan adalah Allah masih memberikan nikmat iman di dalam lubuk kita yang sering selalu saja membuat satu kesalahan. Nikmat iman tidak pernah dicabut oleh Allah. Walaupun kita masih sayang, kadang kita durhaka kepada Allah. Iman masih Allah belum cabut dalam diri kita, walaupun kita sering masih melalaikan perintah-perintah Allah dan melanggar apa yang dilarang Allah. Yang kedua, nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat. Nikmat sehat. Begitu banyak orang yang imannya mantap, tapi dicabut kesehatannya, ujiannya. Walaupun dia harus berangkat, walaupun dia harus berguling, dia tetap menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah, beribadah kepada Allah. Kita yang sehat-sehat, langkah kita, kaki masih melangkah kuat, tangan masih bisa bergerak, pikiran kita masih terwaras, makan kita masih menikmati apa rezeki yang Allah berikan. Tapi kita bermalas-malasan untuk menegakkan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian adalah nikmat kesempatan. Apa nikmat kesempatan ini? Kita masih diberikan usia. Dengan usia ini Allah memiliki maksud agar kita menyadari saudara-saudaraku, agar kita segera tobat,
sebagaimana tadi yang di atas, bahwa Al-Fakir sampaikan surat Az-Zumar, Allah sampaikan bahwa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmatku. Sungguh aku Allah mengampuni dosa-dosamu semua. Sungguh aku maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Ini firman Allah. Ini perkataan Allah ditujukan kepada kita, wahai saudara-saudara. Jangan kita pernah berputus asa. Hadapi ujian dengan kesabaran. Hadapi segala kesusahan dengan kesabaran. Itulah kehendak Allah, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam perjalanan hidup manusia tentunya tidak ada sesuatu yang tidak ada pengorbanan. Semua itu dapat diraih tanpa ada pengorbanan. Kesuksesan itu tidak mungkin dapat kita raih tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya kerja keras, istiqomah, jihad fisabilillah. Sebagaimana firman Allah dalam surat ke-47 surat Muhammad ayat 31. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa sabarakum. Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar berjihad, siapa hamba-hambaku yang bersabar di antara kamu, dan kami akan menguji perihal kamu. Al-Ayat surat Muhammad 47 ayat ke-31. Maksud apa Allah menguji? Maksud apa Allah menguji hamba-hambanya? Selain tadi bahwa Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar dari hambanya benar-benar beriman, benar-benar sabar di dalam menjalankan kehidupan ini. Sebagaimana dalam surat lain, surat Al-Ansar 99:78, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka kami akan balas. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang berbuat satu kejahatan sebesar biji zarah, maka kami akan membalasnya pula. Dalam surat Az-Zumar ayat yang lain, Allah sampaikan ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakum innalladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa aqwalu wasa'ihsanu yuwaffaquna ajrahum bi fadli hisab. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di bumi, maka mereka akan memperoleh kebaikan di bumi Allah yang luas. Hanya orang-orang yang bersabar, hanya orang-orang yang taat dan patuh akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar 39 ayat 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana firman Allah di surat yang lain, surat An-Nahl 16:128, janji Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh aku Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah patuh dan taat terhadap perintah dan menjauhi segala larangan. Dan aku Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat amal kebaikan. An-Nahl surat 16 ayat 128. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu ciri orang yang bertakwa ialah pemahaman dia akan dunia. Dia akan memilih lebih kehidupan akhirat daripada dunia. Maka dari itu, siapa yang melupakan kehidupan akhirat dengan segala aktivitas hawa nafsunya hanya terpaku pada kemewahan dunia, serta menganggap bahwa kehidupan dunia itu adalah kebahagiaan yang segala-galanya, tujuan utama mereka akhirat, mereka dia lalaikan. Sebagaimana firman Allah surat Rum, yaitu surat ke-30 ayat 6.
janji Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian ayat 7-nya surat yang sama, mereka mengetahui tampak kehidupan dunia itu, sedangkan kehidupan akhirat sesungguhnya mereka lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa kuntum minhu wa tattaqu ya'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sedang. Jika kamu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan memberikan harta dan meminta hartamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang dirahmati Allah, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Maha Pencipta, maka dalam momen Idul Fitri ini, marilah kita saling bermaaf-maafan dalam hubungan hablum minan nas. Sebagai manusia tak luput dari salah dan alfa. Tidak ada kesalahan. Setiap manusia pasti mempunyai salah, baik maupun disengaja maupun yang tidak disengaja. Marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, bersumpah tidak akan memberi bantuan. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, hendaklah mereka saling memaafkan, berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur, surat 24 ayat ke-22. Kita semua tahu bahwa Allah sangatlah menyayangi hamba-hambanya. Makanya di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah istimewa ini, Allah memberikan agar masuk kita bermuhasabah untuk mengembalikan iman kita, untuk meneruskan iman kita. Semata kita hidup, semata kita beribadah ini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Allah tidak pernah mengasihi, sekali lagi saya ulang, Allah tidak pernah mengasihi orang-orang yang tidak pernah berkasih sayang sesama manusia. Saya ulang, Allah tidak pernah mengasihi orang yang tidak pernah mengasihi sesama manusia. Saling kasih mengasihi sesama manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita menjadi golongan orang-orang kembali fitrah di bulan. Setelah menjalankan puasa sebulan penuh, di bulan Syawal ini kita kembali fitrah. Dan orang-orang yang dalam kehidupan bahagia di dunia ini, minal aidin wa walidin, semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita semua. Serta Allah jadikan hari-hari kita selamat setahun ke depan menjadi lebih baik dari apa yang telah kita laksanakan tahun ini. Mudah-mudahan iman kita, takwa kita Allah pelihara, bahkan Allah rahmat dan hidayah-hidayahkan makin meningkat makin hari, sehingga di tahun yang akan datang kita sambut Ramadan, kita sambut ibadah-ibadah dengan Allah dengan kualitas yang lebih baik lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khair. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qad annabal wal arwah wa wasbana wal mihana wasur al-fitnati ma zahar minha wa ma batara al-baladina Indonesia khassa wa asairil buldanil muslimina wal amatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa nakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا ذا